Kalau biasanya kita undang anak sekolah, nah di minggu ini nih kita kedatangan tamu internalnya Biu nih. Ada yang bisa nebak nggak ini dari siapa? Kalian pertama kali sebelum ikut di sini tuh waktu SMA SMK tuh apa? Pernah ikut organisasi di luar kah atau apa gitu? Kalau dari aku pribadi sih jujur Aku tipe yang kalau ngerjain tugas itu kayak nanti dulu deh sampai deadline. Terus betul banget. Hektik banget setiap sore latihan setiap hari. Ya, Itu kan menguras tenaga banget sih jujur. Suara Kayak di rumah kayak baris di lapangan dulu Pak. iya kayak Menjelang 17 Agustus. iya apalagi sekarang lagi dia mau ada itu kan event juga kan. Jadi kayak emang lagi hektiknya. Paling itu sih nggak ada kapok. Paling kalau sepengalaman saya jadi ketua sih ya pasti ada hal enak dan tidak enaknya sih. Apalagi kan mengatur beberapa kepala tuh orang buat itu dia tuh. Itu yang mungkin ada. Terus kan Anggotanya ada. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Biu Friends. Balik lagi nih di podcastnya Universitas Bina Insani. Kayak kalau biasanya kita undang anak sekolah, nah di minggu ini nih kita kedatangan tamu internalnya Biu nih. Ada yang bisa nebak nggak ini dari Siapa aja ini? Ya, kita kedatangan tamu dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Bina Insani. Boleh perkenalan dulu kali ya? Dari apa ya? Dari yang sebelah kiri dulu deh. Perkenalkan, nama aku Mulki Rahman, sering dipanggil Mulki. Saya salah satu sekarang jabatnya sebagai ketua di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Bina Insani. Oke, kenalin nama aku Rivaldo Ramadhan atau bisa dipanggil aja Valdo, dan di DPM aku kebetulan menjadi koordinator dari Komisi 1. nama aku Dela, kita biasa dipanggil Dela. Aku salah satu anggota dari organisasi DPM. Oke, berarti Kak Mulki, Kak Valdo, sama Kak Dela. Oke, ini pertama kali nih datang ke podcast. Apa sebelumnya udah pernah? Kalau Aku sih datang nggak tahu. semua udah sih. Pernah kali sekali. Cuma kalau jadi narasumber kayaknya baru ya. Pernah sih, udah pernah ya. saya. Ini kalian dari jurusan apa nih semuanya? Apa sama semua? Apa sama? Beda. Beda angkatan juga berarti. Beda angkatan. Berarti sekarang lagi sibuk apa nih di kampus? Siapa dulu yang mau jawab nih? Satu aja. Sibuk Dari nugas. Apa nugas kah atau apa? apa itu Ya lomba? fokus kuliah sama kita lagi ada banyak proker ya di organisasi nanti. Berarti ya proker di organisasi lah ya salah satunya. Iya. Udah mau masa akhir jabatan sih sebenarnya. Akhir jabatan Lagi sibuk lagi. Berarti udah Iya tuh. sepuh nih dikit lagi nih yang Aduh. sepuh. Oke, kalau ngomongin soal organisasi nih, pasti kan identik banget tuh sama yang namanya rapat mendadak lah, kepanitiaan, ngurusin event-event, ikut lomba. Nah, itu kan ngasih insight baik lah ya buat diri kita sendiri. Tapi kadang ada tuh di satu sisi yang orang bilang, ngapain sih ikut organisasi, bla 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 bla. Nah, kali ini nih di topik bersama DPM kebetulan kita mau bahas tentang organisasi itu penting gak sih kira-kira? Dan kebetulan nanti juga ada Kak Ica nih selaku dulunya dia juga ikut organisasi DPM ya Kak Ica ya? Iya, kebetulan mantan anggota DPM juga, kebetulan udah lulus, udah jadi alumni. Di sini nemenin Kak Ani jadi host, gitu nanti aku bakal dampingin teman-teman juga. Oke, pertama ada yang mau aku tanya nih, organisasi kalian pertama kali sebelum ikut di sini tuh waktu SMA SMK tuh apa? Pernah ikut organisasi di luar kah atau apa gitu? Kalau dari aku pribadi sih jujur dari
SMP, SMK itu belum pernah, jadi untuk first time itu di kuliah ini sih Kak. Jadi aku Berarti ini first time ya? Iya, Dia first langsung time. jadi ketua. real banget. Bukannya kemarin jadi ketua juga ya? Iya. 2 periode. Dua periode. Kalau Valdo gimana? Kalau saya kebetulan di SMP pernah jadi OSIS, terus di SMA sebenarnya tuh SMA tuh pengen ikut organisasi juga, tapi emang waktu dilanda sama COVID kan jadi kayak sekolahnya kan online, so jadi kayak ngadet itu masalah organisasi, jadi kayak waktu itu cuma awal doang, habis itu keluar nggak fokus gitu, karena emang ya udah nggak fokus aja dari awal karena banyak yang online kan, jadi nggak sempat ngurus-ngurus organisasi gitu. Mungkin di SMP pernah jadi OSIS, pas di SMA pernah ikut namanya organisasi petualang kayak mirip-mirip biot lah gitu kalau di sini. Kalau Kak Dela? Kalau aku sendiri dari SMP sama SMA sih belum pernah ya. Jadi pas masuk kuliah tuh gak mau jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Kupu-kupu ya. Iya. Kura-kura kuliah organisasi. Iya, akhirnya lihat DPM buka pendaftaran, akhirnya join terus kayak penasaran banget nih DPM itu gimana. Penasaran. Iya, Terus akhirnya sekarang terjun. terjun deh. Tapi enak kan DPM. Menyelam. Ini saya nggak bisa aja dong. Berarti biasa aja dong. Sih. Oke. Terus Nih, apa nih? Kamu ini kan tadi pertama kali ikut organisasi, Iya, betul, terus Kak. jadi ketua juga nih. Iya benar. Itu kok bisa gitu kan? Saya langsung ketua gitu. Gimana Gimana tuh ya? ceritanya tuh awalnya? Jadi kan kalau di DPM ya tersendiri tuh ada pemilihannya tuh beda dengan BEM ya. Kalau BEM kan mahasiswanya yang milih ya. Kalau di BEM tuh internalnya tersendiri yang milih. Jadi mungkin juga saya juga nggak ada ekspektasi untuk jadi ketua gitu Kak. Dari teman-teman juga yang milih, mungkin karena saya di organisasi ada perkembangan dan jadi diamanahkan untuk menjadi ketua sih Kak. Tapi sejauh ini aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja jawabannya. aman banget, aman Aman, banget. aman. Guys, oke. Aman. Tapi kalian bertiga nih sempet ikut organisasi lain nggak di luar DPM? Di luar DPM. Selain Karang Taruna ya, gitu. Oh, ya, kayaknya Kalau- juga banyak nih. Selain itu bener nggak? Kalau di luar kampus mungkin nggak ikut ya, karena udah maksudnya di kampus sendiri aku ikut 3 organisasi kebetulan. Nah yang pertama kan DPM, nah yang kedua itu ada Para Suara. Nah kalau Bagus. ada Padus nih, terus yang ketiga itu ada Biward. Jadi emang udah kebanyakan, jadi nggak sempat ikut yang di luar juga. Kalau Kak Adela gimana? Kalau aku juga kayak lebih fokus kuliah sama DPM aja sih, karena kerjaan DPM lumayan juga ya. betul. Hanya bisa tersenyum Belajar, mengeluarkan semuanya. Terus gimana sih cara kalian ngatur waktunya? Apalagi kayak kamu gitu, kuliah terus organisasinya juga 3 gitu. Sama Aldo. Kak Valdo sorry maksudnya. Kalau aku ya manajemen waktu ya. Iya, manajemen waktu Manajemen gitu. waktu paling kalau aku biasanya ngebagiin gitu. Kalau misalnya kayak tugas kuliah atau emang fokus untuk kuliah tuh emang kerjanya tuh di kampus. Jadi mau PR atau kayak tugas besar gitu kayak kerjanya di kampus aja gitu. Kalau organisasi kan emang lebih sering kalau kita DPM tuh meeting gitu via Zoom atau via Google Meet. Jadi emang kalau di rumah baru malah bikin organisasi gitu. karena komisi satu tuh lebih sering buat rapat secara online. Kalau misalnya rapat yang biasanya kita lebih sering di hari Sabtu gitu. Kalau Kak Dela gimana? Kalau aku kurang lebih sama ya, apalagi jadi sebelum masuk organisasi itu aku tipe yang kalau ngerjain tugas itu kayak nanti dulu deh sampai deadline. Terus Betul banget. Benar sih itu. Benar. sampai akhirnya aku masuk organisasi, terus aku ditimpa sama tugas-tugas dari organisasi, kayak aku mikir lagi nih, aku jadi belajar buat manajemen waktu. Yang pertama kayak Kak Valdo, aku ngerjain tugas itu aku selesai dulu di kampus semua, Betul. baru nanti aku punya free time selesai kampus aku baru ngerjain tugas-tugas organisasi. Kayak tadi rapat-rapat, biasanya kita rapat ini ya Zoom meeting malam-malam gitu. Jadi oke sih aku bisa ngatur banget. Iya, malam-malam kayak Kalau Abdul gimana nih Kak? ngantuk sebenarnya. Kalau aku sih udah pasti sih ya dan mengikuti organisasi kan, karena kan selain itu juga aku ada hobi kegiatan UKM juga, ngikut olahragaan UKM sama
Alhamdulillah sih sedang menjalankan suatu bisnis juga. Jadi untuk Banyak iya kalau Lagi pusing weh. iya lagi pusing juga sih. Jadi untuk manajemennya ya mau nggak mau mengurangi jadwal tidur aja sih gitu. Jadi kalau untuk tugas lebih seringnya aku sendiri ini ngerjainnya tuh di tengah malam karena lebih nyaman juga tengah malam gitu. semalam gitu. Iya, SKS mulu dong. SKS Ya lebih sering tengah malam kalau. Tapi selama di organisasi nih pernah ada pengalaman yang nggak enak gak? Dan kapok gitu, nggak mau ikut organisasi lagi ah. Ya, males banget. Misalkan ada itu gitu. Males banget. Kayaknya aku ada ya mungkin ya kayak tapi bukan ke kapok sih, kayak lebih belajar lagi. Contohnya kayak tadi aku udah capek di kuliah, aku udah capek di tugas-tugas, pulang-pulangnya kayak aku mau tidur ternyata ada rapat gitu kan ya. Iya, jadi kayak nggak kapok. Iya. Jadi kayak belajar lagi manajemen waktu juga. Ya nggak ada sih, kalau pengalaman yang kayak nggak enak banget itu belum, nggak ada dan semoga nggak terjadi. Amin ya. Amin. Bertahan ya. Bertahan ya secinta Ya, Jangan soalnya pasti ada seleksi alam soalnya. Iya, sosial. kan gitu kan. Faldo gimana kalau Faldo? Kalau aku sih mungkin kurang lebih sama ya. Nggak ada. Nggak ada template. Nggak ada. Mungkin lebih sering kayak yang hectic contohnya kayak kalau misalnya para suara, kalau FYI kalau teman-teman tahu tuh kalau misalnya mendekati wisuda atau event-event kayak 17-an atau inaugurasi itu emang hektik banget, setiap sore latihan setiap hari. Itu kan emang udah tenaga banget sih jujur. Suaranya Kayak di rumah kayak Baris di lapangan tuh para iya kayak menjelang 17 Agustus. iya, apalagi sekarang lagi dia mau ada itu kan event juga kan, jadi kayak emang lagi hektiknya. Paling itu sih nggak ada kapok, paling ya itu diburu-buru semua tugas organisasi. Soalnya juga kemarin bukannya mau diundang keluar juga ya? Tidak begitu. Iya, soalnya juga kemarin pengen diundang keluar juga kan, kalau nggak salah. Oh iya. Gara-gara di wisuda bagus kemarin. Iya, ada di kesempatan tuh. buat maba-maba boleh masuk para suaranya Bina Insani. Boleh. Kalau suara kalian bagus dan menurut kalian ingin menyanyi bersama-sama sama teman yang lain, memadukan suara kalian, bisa banget join di Para Suara. Nanti Nggak ada suara yang jelek. apa ini? Maaf ya. Sama ketuanya sekarang. Gimana, ada pengalaman nggak enak nggak? Sebelum jadi ketua ketua ya? apa? Pas jadi ketua Itu gitu? kan ya gitu ya. Iya, paling Kodanya lah istilahnya. Kalau sebelum jadi ketua kan saya jadi komisi 1 bareng kakak. Komisi 1 tuh apa sih? Dia Naungnya apa? kebijakan. Kebijakan jadi kayak pengaturan peraturan gitu. ADART. Iya, ADART seperti itu. Kalau pengalaman saya jadi ketua sih ya pasti ada hal enak dan tidak enaknya sih. Apalagi kan mengatur beberapa kepala tuh orang buat Nah, itu dia tuh. Itu yang mungkin Ada. Terus kan Anggotanya ada. Selalu ngandelin kamu kita. Iya ya. jadi itu paling ketika sudah diberitahu terus dari teman-teman ibarat ngaret lah istilahnya gitu lah ya. Jadi agak pusing juga, ntar kayak udah deadline dan deadline yang lain juga, jadi itu sangat-sangat menguras energi juga. Cuma dari situ bukan dibilang apa untuk menjadi kita pembelajaran juga sih gitu ke depannya, kayak gimana sih cara memanajemen waktu dan manajemen SDM dari anggota sendiri sih gitu. Baik, berarti dari tadi apa yang udah kalian jelasin tuh ada pengalaman apa ya, berharga lah ya dari Iya, yang betul, dapetin betul. dari organisasi. Oke, terus aku mau nanya nih, kan ada beberapa pendapat juga tuh kadang mahasiswa ya, namanya mahasiswa tuh banyak yang nggak ikutan organisasi, kayak udahlah nggak usah ikut organisasi, budak kampus. Menurut kalian gimana dong? Ada nggak gimana tuh pendapat kalian mengenai hal itu? Menurutku Siapa dulu nih? Dela dulu deh. Iya, dari Dela kelas. dulu. Menurutku dua-duanya itu penting banget ya, karena yang pertama kalau kuliah itu yang pastinya penting, tapi organisasi kan juga ngembangin soft skill juga. Dan kalau nanti udah di dunia kerja kan nggak cuma lihat dari PK, tapi ngelihat gimana kita punya kemampuan komunikasi, kita punya kemampuan buat inisiatif sama kerjasama. Jadi menurutku kalau ditanya penting atau enggak, penting sih. Penting ya, karena juga kan di kuliah nggak sekedar cuma ngerjain tugas, Iya, betul. Harus cari
apa ya, pengalaman juga, ngelatih soft skillnya juga. Iya. Menurut Kak Valdo gimana? Apa sih? Kalau dari organisasi ini aku dapat satu hal yang sangat berharga menurutku, yaitu relasi atau link. Itu sangat penting banget. Karena waktu kan tadi kan aku cerita bahwa di SMA itu aku mesti kayak ikut organisasinya kayak ngaret-ngaret karena masa pandemi sebelumnya ya. Itu gara-gara itu kayak aku tuh nggak kenal sama anak-anak SMA, pasti kayak anak-anak SMA, kayak maksudnya kalau sekarang tuh kayak banyak yang tahu gitu, maksudnya kayak kita kenal ini, kenal ini. Kalau dulu tuh kayak paling kenal teman kelas aja sih. Ya kalau sekarang kayak sangat berharga menurutku, yaitu relasi sih dari organisasi ini gitu. Oke, dari kamu Ki gimana? Ya kurang lebih sama dari ini ya, Kak Dela dan Kak Valdo. Terus juga sebelumnya saya kan juga nggak ada pengalaman organisasi, terus ada masuk organisasi DPM ini yang mengembangkan soft skill aku juga, gimana cara ngomong di depan orang banyak, terus juga cara aku berpikir untuk memecahkan masalah tuh sangat penting. Jadi untuk teman-teman yang bilang kuliah ya ibaratkan tuh kuliah pulang ya, kupu-kupu tuh berpikiran mungkin jangan seperti itu, karena di dalam organisasi itu ada pengalaman, walaupun pada akhirnya kita juga harus lebih fokus terhadap kuliah ini gitu teman-teman. Jadi sangat penting sekali sih Menyimbangkan. Nah, linknya itu benar sih link. Ya link. Untuk nyari kerja ya nanti gitu kan ya. Share linknya. Iya, LinkedIn boleh kan buat nambah-nambah koneksi. Boleh. Kalau tanpa orang dalam tuh ya. Orang tahu gue, tapi skillnya harus juga ada. Iya, ya. harus Seperti aja. gitu. Biar lebih gampang. Nah ini kan sekarang nih banyak maba baru nih. Buat dari kakak-kakak yang udah organisasi gitu, disarankan nggak sih buat organisasi? Kalaupun emang iya, kira-kira jangan dari kalian tuh buat yang mau masuk organisasi tuh apa? Kira-kira ada nggak sih? Iya, kalian kalau mau masuk organisasi itu dicoba aja dulu gitu. Walaupun mungkin taruh ekspektasi itu jangan terlalu tinggi karena pasti beda sama realitasnya ya. Iya, terus belajar cara balance-nya, gimana cara memanage waktu, terus kalian cocok atau enggak sama lingkungan itu, kalian cocok enggak sama diri kalian sendiri. Jadi jangan dari aku ya, aduh. Jadi menurutku itu masuk organisasi itu pasti nggak sempurna, tapi worth it kalau kalian tahu cara balance-nya. Keren. Emang buat tadi dia keren banget ya. Ayo, dan siapa lagi nih? Jangan nih. Sweet. Oke, kalau menurutku teman-teman bisa deh buat nyoba-nyoba organisasi di BIU ini, karena tadi kan aku bilang selain benefitnya, kalau dari diriku kan link, tapi kalau misalnya aku tanya teman-temanku yang lain tuh, mereka tuh punya benefitnya masing-masing gitu. Ada yang tadi kata Kak Dela kayak public speaking atau sebagainya gitu. Jadi menurutku pasti bakal ada sesuatu atau poin plus dari kalian ikut organisasi gitu. Akan ada hidayah atau bonusnya gitu ikut organisasi. Hidayah banget. Iya, karena menurutku Iya, semoga kalian kena hidayah. iya berdiri betul. Jadinya punya arah ya. Iya. Dia lagi. Oke. Oke, Ada dari lagi kamu nggak? lagi. Aku udah cukup sih. Ya, ada nih terakhir dari ketua kita nih. Kalau dari aku sendiri sih tentunya sangat penting jangan sih organisasi itu untuk membentuk karakter kita lebih baik lagi gitu. Gimana cara kita berpikir, pikir cepat tuh gimana sih teman-teman, karena tuh ketika lagi dibutuhkan terus teman-teman tuh harus berpikir tuh sangat penting juga gitu. Terus juga menghancurkan itu istilahnya ini menghancurkan karakter yang buruk ya. Iya gitu. Menghancurkan karakter Iya, yang buruk. dibentuk untuk menghancurkan karakter yang buruk ya, seperti malas nih. Ya saya saat sendiri nih tentunya ya ketika udah masuk organisasi kan kayak tanggung jawabnya besar gitu. Apalagi sekarang menjadi ketua kan ya, tidak boleh malas-malasan gitu. Itu sangat penting sekali sih itu, Kak. Bagus sih kata-katanya tadi. Pokoknya organisasi itu membentuk sesuatu yang baik dan menghancurkan Ya yang buruk. karakter yang buruk. Iya, Bagus gitu. tuh. Nah,
Terakhir nih, harapannya buat DPM Universitas Indonesia. Harapannya semoga kalian maba-maba itu tertarik masuk ya, karena seru banget ya. Seru kan? Iya, lingkungannya seru banget ya kalau untuk lingkungan. Terus Seru. teman-temannya kayak kalian udah teman baru. Kayak aku kalau aku nggak masuk DPM aku nggak mungkin ketemu kamu Ki, nggak mungkin ketemu Kak Valdo. Aduh, keren banget ya. Baru diungkapin di sini ya di lain. Ya semoga tertarik join ya. Bukan pengen ikut. Dari Kak Valdo, Apa tadi pertanyaannya? Sorry. harapan buat DPM. Oh, harapan buat DPM. Harapan buat DPM semoga bisa menjerumus lagi ke eksternal. Ini harapan untuk DPM-nya ya. Harapan untuk jadi bisa meluaskan atau melebarkan sayap lagi untuk DPM. Nah, buat teman-teman juga sangat kalau teman-teman punya relasi nih terkait DPM atau dewan-dewan dari kampus lain, bisa banget buat masuk organisasi kita supaya kita sama-sama membangun gitu, baik dari DPM baik gitu pun dari teman-teman juga gitu. Kalau teman-teman dari segi soft skill, kalau DPM mungkin mengembangkan ke arah sesuatu yang baik, contoh kayak tadi jaringan dan sebagainya gitu. Nah, Oke. Terakhir dari kamu ketua DPM. Kalau dari saya sih harapannya DPM nih kan namanya Dewan Perwakilan Mahasiswa ya, jadi kita harus responsif terhadap untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa Universitas Bina Insani terkhususnya gitu. Iya, terus juga bisa beneran dibilang oleh Kak Valdo juga itu bergerak juga ke eksternal, mungkin nanti ke depannya ada studi banding dan apa semacamnya gitu, karena penting juga untuk mengembangkan di DPM kita ini apa sih yang belum ada di DPM kita ini, kita kan perlu juga gitu, perlu tahu juga di luar gimana. Tapi ada nggak sih yang pengen banget nih DPM laksanain lah, tapi sampai sekarang tuh belum terlaksana gitu? Pasti ada ya? Ada pasti. Itu mah dapur ya sih? Dapur ya? Ya apalagi DPM ini menampung banyak suara mahasiswa ya, dan belum banyak yang kita bisa ini sih. Ini sampai periode berapa sih kalian? Seharusnya tuh kalau saya kan sama Kak Valdo sudah dari tahun lalu juga ya. Seharusnya kan nanti bulan November itu sudah surat yang jabatan turun, tapi kami dari angkatan 23 ini harus menjabat lagi, jadi untuk hingga tahun depan sih ya, bulan Agustus sih. iya masih lama. Kalau Kadela kan ini Iya, hitungannya aku masih fresh sebenarnya. Fresh. Ya belum genap 1 tahun soalnya. Belum Semoga betah ya 4 Tapi tahun. udah banyak mungkin aku update diri sih, walaupun belum setahun, jadi kayak worth it banget untuk masuk organisasi. satu lagi boleh nggak sih Kak? Boleh. Nah ini buat teman-teman mahasiswa ya, Universitas Bina Insani, kalau ada kritik dan aspirasi teman-teman yang ingin disampaikan ke pihak tertentu tuh ada, kita membuat satu namanya itu Sumabi itu Suara Mahasiswa Bina Insani, itu ada di Instagram DPM Bina Insani University. Nanti Di mana linknya? linknya ada di boleh langsung Iya, DM ada. aja tuh. Iya boleh. Atau mau ketemu saya langsung juga sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Biar ketemu Langsung. DPM boleh. Cuma Boleh kalau banget. malu-malu kalian isi itu link di bio, nanti bentuknya Google Form, itu kalian anonimus, jadi kita nggak Iya. tahu. Iya, tenang aja Oh berarti data. nggak ketahuan ya? Nggak Iya. ketahuan. Data kalian Tetap aman. aman Betul. pokoknya guys. Jadi nggak perlu takut kalau punya kritik-kritik. Betul, Iya, kritik atau betul. saran. Saran gitu maupun Ya, tertentu. Kita tidak juga. Iya. Habis ini langsung cek ya teman-teman. Siap. kayaknya tuh linknya ada tek tek gitu. Oke, udah nih. Udah. Kayaknya udah. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama DPM-nya Bina Insani nih, sama Kak Mulki, Kak Valdo, sama Kak Dela. Intinya dari obrolan tadi tuh, kuliah tuh nggak sekedar cuman ngerjain tugas terus pulang aja, tapi
juga buat kita belajar untuk eksplor diri dengan ikut organisasi tentunya ya. Dan manajemen waktu juga dari yang kita dengar tadi dari kakak-kakak semua. Betul. Terus kita juga belajar tuh kalau di organisasi tuh kita jadi ngebentuk karakter lagi, kan ada istilah terbentur ya. Mungkin maksudnya community gitu tadi. Jadi kayak karakter yang jelek itu pecah jadi bentuk karakter baru yang lebih baik lagi gitu. Dan itu terbukti ya guys. Aku Best of the catat. Jadi sebenarnya contoh produknya. organisasi itu cuman wadahnya, arahnya tuh tetap kita yang nentuin mau kayak gimana. Betul. Dan kita harus manfaatin itu sih. Oke, nggak terasa nih. Udah di penghujung ngobrolan nih. Buat teman-teman yang masih maba-maba nih, jangan takut buat ikut organisasi. Oke. Terus DPM kapan buka open? DPM Itu tuh buka open recruitment nggak sih? Iya mas. Buka. Buka Di tahun depan sih. Oh, di tahun depan. Berarti Buat kalau mau maba. masuk Iya. DPM tunggu tahun depan Iya, dulu ya. tunggu tahun Ya, tunggu tahun depan. Sabar ya teman-teman ya. Sabar nih, Masuk sabar. DPM ya. Kepoin aja dulu IG-nya ya. Betul. Bisa masuk Bisa Bisa UKM. mempersiapkan Iya, diri UKM nih. dulu. Karena udah bentar ya akhir tahun kita liburan dulu sih. Oh iya, liburan dulu abang ya, liburan dulu. Ntar masuk lagi. Ketua dan jajarannya mau liburan dulu Iya, guys. butuh break dulu guys, akhir tahun. Oke. Oke, makasih banyak nih buat Kak Mulki, Kak Faldo, Kak Sama-sama. Bella Terima udah kasih. sharing pengalamannya Terima kasih juga. dan pandangannya tentang dunia organisasi. Semoga nih bisa jadi inspirasi juga nih buat kita semua. Kalau ikut organisasi itu nggak rugi loh. Iya betul. Oke, kalau kayak gitu sebelumnya mohon maaf kalau ada salah. Aku Dewi Aryani dan Anissa Saleha. pamit undur diri. Sebelum ditutup kita jargon Betul. Benahin Sani dulu ya. Oke. Tenang, tahu. Boleh. Tahu. Apa Masa nggak tahu? dong? Apa banget Kita semua kan? ibu pasti tahu dong. Udah sering banget. Oke, kayak ditutup dulu. Ditutup dulu ya. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Insani University. Bigger, better, higher.